Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wahdahu wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan, rahmat dan karunia-Nya. Semoga rahmat dan karunia-Nya senantiasa menyelamatkan kita di hari kemudian kelak. Amin. Teman-teman sekalian, terima kasih sudah menyempatkan waktunya, meluangkan waktunya untuk mendengarkan ilmu dari fikih wanita dari saya yang saya sampaikan dan saya kutip dari Syekh Ibrahim Muhammad Al-Jamal ini. Pada kali ini kita membahas mengenai tentang talak atau perceraian. Ya teman-teman, dalam kehidupan rumah tangga itu pasti ada gelombangnya, pasti ada rintangan-rintangannya. Namun dengan adanya rintangan-rintangan tersebut, adanya gelombang itu bukan berarti kita tidak bisa melewati itu. Dan mudah-mudahan ketika kita sudah berumah tangga atau kita yang sudah berumah tangga itu jangan sampai pada titik talak ini, karena ini adalah salah satu yang dijauhi dan tidak diinginkan dalam kehidupan rumah tangga begitu. Di sini kita akan membahas mengenai apa itu talak, hukumnya, kemudian macam-macamnya. Bagaimana kalau ada seorang suami mentalak itu dalam keadaan mabuk atau dia dalam keadaan bercanda, itu bagaimana hukumnya teman-teman? Di sini kita akan bahas itu. Nah, menurut bahasa, talak itu melepaskan. Sedangkan menurut syarak, talak itu memutuskan tali perkawinan yang sah, baik seketika atau di masa mendatang oleh pihak suami dengan mengucapkan kata-kata tertentu atau cara lain yang menggantikan kedudukan kata-kata tersebut. Hukumnya apa? Nah, hukum talak itu makruh. Hadis riwayat Abu Dawud mengatakan, Nabi SAW bersabda, perkara halal yang paling dibenci Allah Subhanahu wa taala itu ialah talak. Kemudian ada hadis lain juga mengatakan dari Sauban radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wanita manapun yang menuntut talak dari suaminya tanpa alasan, maka haram atasnya bau surga. Nah, teman-teman sekalian, kedua hadis tersebut dapat dikatakan bahwa tidak setiap yang halal itu disukai agama. Bahkan perkara halal itu dibagi dua. Ada yang disukai dan ada pula yang dibenci. Di samping itu dapat ditunjukkan juga bahwa Islam sangat berkeinginan agar kehidupan rumah tangga itu tentram dan terhindar dari keretakan ya teman-teman. Bahkan diharapkan dapat mencapai suasana yang baik, saling mencintai, nyaman, damai, sakinah, mawaddah warahmah ya. Itu yang diinginkan dalam Islam. Kemudian terbukanya pintu perceraian dalam Islam itu tidaklah terlalu lebar ya sebenarnya teman-teman, karena di sana ada ikatan-ikatan, batas-batas dan norma-norma yang wajib dipatuhi. Allah Subhanahu wa taala memang tak pernah menghalalkan sesuatu yang lebih dibencinya selain perceraian, dan disyariatkannya talak adalah semata-mata sebagai cara penanggulangan dan obat dari racun yang sulit ditawarkan. Gitu ya teman-teman. Jadi kalaupun Allah mengizinkan talak itu sebenarnya dijadikan sebagai obat gitu yang pahit rasanya bagi kehidupan suatu rumah tangga yang tidak bisa diharapkan bakal rukun kembali. Talak itulah salah satu cara pengobatannya.
gitu. Bukan salah satu ya sebenarnya teman-teman, cuman itulah obatnya satu-satunya gitu yang tidak bisa dihindari. Jadi seperti badan anggota tubuh kita yang diamputasi mesti dilakukan demi keselamatan anggota tubuh yang lain supaya tidak tercemar, tertular yang lain. Begitulah kira-kiranya. Seperti itu, teman-teman sekalian. Nah, siapakah yang berhak menjatuhkan talak, teman-teman? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah At-Talaq ya, ayat 1. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa fatalliquhunna li'iddatihinna. Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu, maka ceraikanlah mereka pada waktu mereka dapat menghadapi atau iddahnya yang wajar. Maksudnya ceraikanlah mereka di kala suci, gitu ya, sebelum bergaul. Nah, dari ayat tersebut dapat dikatakan bahwa yang berhak menjatuhkan talak itu adalah laki-laki. Karena laki-laki yang sebenarnya lebih menginginkan langgengnya rumah tangga ya teman-teman, jika dibandingkan dengan wanita pada saat-saat terjadinya krisis kekeluargaan. Kenapa demikian? Mengapa demikian gitu ya kan? Karena resiko perceraian yang wajib ditanggung laki-laki itu cukup berat, teman-teman. Sesudah perceraian betul-betul terjadi, jika itu terjadi, laki-laki berkewajiban membayar mahar. Bila masih ada tunggakan, wajib memberi mut'ah perceraiannya. Mut'ah itu suatu pemberian yang diberikan kepada perempuan yang telah diceraikan menurut kesanggupan suami. Kemudian memberikan nafkah juga kepada istri yang telah diceraikan itu selama masa iddah. Dan jika dia sudah memiliki keturunan, bukankah anak-anak juga tetap menjadi tanggungan laki-laki? Nah, sebab itulah makanya laki-laki itu berhak menjatuhkan talak gitu. Nah, ada juga penyebabnya yang lain gitu. Kenapa laki-laki lah yang diberi hak dan talak adalah karena dia lebih arif tentang pahit getirnya kehidupan, lebih berpengalaman dan lebih tahu tentang keadaan di luar rumah, karena dia juga yang bergaul langsung dan bergulat dengan kehidupan begitu. Dengan demikian ia lebih berhati-hati, lebih mantap dan lebih banyak dikendalikan oleh pikirannya daripada dengan perasaannya dalam memutuskan sesuatu. Berbeda ya teman dengan wanita gitu. Karena wanita itu lebih mudah terpengaruh, cepat tanggap dan lebih tergesa-gesa dalam mengambil keputusan gitu. Secara hukum tidak ada alasan baginya kenapa harus berhati-hati benar dan menangguh-nangguhkan perceraian. Gitu. Jadi di sini jika wanita yang berhak mentalak suaminya itu, pastilah itu ia menceraikannya lebih dari 20 kali, teman-teman. Jadi perempuan dan laki-laki itu berbeda ya dalam mengambilkan keputusan gitu. Jadi kalau perempuan itu lebih cepat ya, teman-teman. Tidak seperti laki-laki gitu yang memikirkan ini itu dan ini, mempertimbangkan ini dan itu gitu. Nah, syarat talak itu apa gitu? Jika usaha untuk berdamai antara suami dan istri supaya hidup rukun balik gitu, hidup rukun kembali sudah dilakukan, akan tetapi tidak ada tanda-tanda yang bakalan berhasil atau tidak ada juga pengaruhnya, tidak ada juga berpengaruh gitu terhadap usaha mendamaikan itu, maka untuk bercerai ada 2 syarat yang harus dipenuhi. Yang pertama berkaitan dengan pihak pentalak atau suami, yang kedua berkaitan dengan yang ditalak atau istri. Bagi suami yang hendak mentalak istrinya, hendaklah ia berakal.
balik, bukan karena dipaksa oleh pihak lain. Talak yang dilakukan oleh orang gila itu tidak sah ya, dianggap tidak sah teman-teman. Nah, dalam hal itu ada beberapa masalah yang dibicarakan oleh para ulama. Yang pertama ada talak paksaan. Ucapan ataupun perbuatan yang dilakukan karena paksaan orang lain secara garis besar maupun terperinci, Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap kafir ya orang yang dipaksa, maksudnya maaf teman-teman, dipaksa mengucapkan kata-kata kekafiran firman-Nya. Dalam firman-Nya, kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap tenang dalam beriman, dia tidak berdosa. Jadi apabila pemaksaan itu tidak bisa membuat orang betul-betul kafir atau musyrik, apalagi pemaksaan dalam masalah lain, Allah Subhanahu wa taala sendiri berfirman pada ayat lain, ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kami kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya, gitu ya. Quran surah Al-Baqarah ayat 286. Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Nah, menurut hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa apabila Allah diseru dengan doa yang ayat Quran surah Al-Baqarah yang tadi, maka jawabannya kepada hambanya, qad fa'altu, sungguh aku telah mengabulkan doamu. Itu hadis riwayat Muslim ya teman-teman. Jadi orang dipaksa melakukan sesuatu sedangkan dia tidak bisa melepaskan diri darinya, dialah orang yang memikul sesuatu yang tidak sanggup dipikul. Nah, dan inilah yang oleh sebuah hadis dikatakan, dimaafkan dari umatku kekeliruannya, kelupaannya, dan perbuatan yang mereka dipaksa melakukannya. Maksudnya bahwa kekeliruan itu, kelupaan itu, dan perbuatan paksaan itu tidak berdosa, dan dengan demikian hukumnya pun tidak apa-apa ya teman-teman. Nah, dari dalil tersebut sudah cukup sebagai alasan umum yang mencakup bahwa talak yang dijatuhkan karena paksaan itu tidak sah ya teman-teman. Apalagi jika kita ditemukan pada dalil yang lain khusus mengenai talak paksaan itu, seperti la talaqa wala itaqa fi iglaq, tidak sah talak maupun memerdekakan budak karena terpaksa, gitu ya teman-teman. Jadi sudah ada hadisnya. Kemudian bagaimana dengan talak dalam keadaan mabuk? Nah, menurut kebanyakan fuqaha, para jumhur ulama, yang talak yang diucapkan oleh orang yang sedang mabuk itu betul-betul jatuh. Karena sekalipun waktu itu akalnya tidak normal, namun hal itu dibuatnya sendiri dengan sengaja, gitu. Dalam hal itu, ada berita yang mengatakan bahwa Utsman tidak memandang sah talak yang keluar dari orang mabuk. Dan Syakani juga berkata, bila ada orang mengatakan bahwa talak yang keluar dari mulut orang mabuk itu sah sebagai hukuman baginya, maka hukum agama sebenarnya telah menetapkan bahwa hukumannya adalah had atau pukulan 40 kali. Dan kita tentu tidak berhak membuat hukuman sendiri yang hanya akan menimbulkan hukum-hukum lain yang tidak diizinkan Allah. Jadi kesimpulannya teman-teman sekalian, talak dari orang mabuk itu tidak sah. Ya, dalam buku fikih wanita menurut Syekh Ibrahim Muhammad Al-Jamal ini, talak dari orang mabuk itu tidak sah. Kemudian talak dalam keadaan marah itu bagaimana? Menurut keterangan Asy-Syaukani, ahli bahasa menafsirkan iglaq, yang hadis yang tadi ya teman-teman kita sebutkan, yang tidak sah talak maupun memerdekakan budak karena terpaksa. Di situ ada kata iglaq, dipaksa, gitu. Nah, menurut keterangan Asy-Syaukani,
Para ahli bahasa menafsirkan iglaq itu atau dipaksa, sedangkan yang lain menafsirkannya dalam keadaan marah. Tafsiran itu dianggap lemah dan bertentangan dengan yang zahir gitu ya. Maka atas keterangan ini segolongan ulama memberi pembelaan kalau begitu takkan ada talak yang jatuh dari seorang pun, karena siapapun takkan menjatuhkan talaknya jika tidak marah. Jadi talak yang diucapkan dalam keadaan marah itu tidak sah ya hukumnya teman-teman. Dan yang dimaksud ialah talak yang terlanjur diucapkan ketika menggelegaknya api kemarahan gitu. Jadi hingga tidak dapat lagi mengendalikan diri ketika ucapan itu terlontar saking marahnya gitu, dan tak kuat menahan emosi. Kemudian talak yang main-main dan tak disengaja atau bergurau, itu bagaimana teman-teman? Nah, tentang talak yang seperti ini diucapkan dalam hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ada 3 perkara yang sungguh-sungguhnya menjadi sungguh dan main-mainnya pun menjadi sungguhan, yaitu nikah, talak, dan rujuk. Nah, dari hadis tersebut bermakna dengan menunjukkannya bahwa 3 perkara itu betul-betul terjadi sekalipun keluar dari mulut orang yang sedang bergurau teman-teman. Jadi teman-teman sekalian, jangan dibawa main-main ya kata-kata itu, kata-kata talak itu. Aku aku menjatuhkan talak ya padamu, kata itu tidak bisa walaupun niatnya cuma bermain-main atau tidak disengaja ya teman-teman, karena sudah ada dalilnya yang mengatakan 3 perkara yang sungguh-sungguhnya itu menjadi sungguh dan main-mainnya pun menjadi sungguhan. Itu udah tadi, ada nikah, talak, dan rujuk. Tidak boleh teman-teman. Jadi jangan sekali-kali bercanda tentang talak ini ya. Nah, masalah itu jadi kita dapat simpulkannya dari permasalahan ini, talak itu pun perbuatan yang perlu niat sebenarnya teman-teman. Sedangkan orang yang main-main itu tidak punya niat yang sungguhan dan tidak berketetapan hati, maka dengan demikian talaknya pun sebenarnya tidak jatuh. Tapi ya wallahu alam ya teman-teman sekalian, ada sebagian bilang itu sudah jatuh talaknya, ada sebagian bilang mengatakan karena dia tidak niat gitu jadi tidak jatuh talaknya. Jadi wallahu a'lam ya teman-teman semuanya. Kemudian talak dari orang yang lalai, lupa, dan linglung itu bagaimana? Itu sama seperti talak orang yang tergelincir ya lidahnya teman-teman, atau yang keliru, yaitu yang keluar dari orang yang tidak bermaksud mengucapkan talak tapi lidahnya tergelincir mengucapkannya, begitu. Itu tidak sah. Begitu pula talak yang keluar dari orang yang linglung, yang sudah tidak menyadari lagi apa yang diucapkannya, baik itu karena benturan yang dialami kepalanya, dia oyong gitu ya teman-teman karena sakit, atau karena dia udah pikun gitu, udah ada kemiringan lah dalam otaknya gitu, itu tidak sah. Kemudian kita lanjut pada macam-macam talak. Ada banyak macam-macamnya talak ya teman-teman. Bisa dilihat ditinjau dari lafaz atau sigatnya, ditinjau dari sifatnya, ditinjau dari waktu, dan ditinjau dari pengaruh terhadap ketuntasan putusnya hubungan perkawinan. Ada banyak teman-teman sekalian. Yang pertama ditinjau dari sigatnya. Sigat talak yang dimaksud adalah kata-kata yang diucapkan seorang suami
yang menunjukkan putusnya hubungan perkawinan dan bagaimana cara mengucapkan kata-kata tersebut. Dalam hal ini ada dua macam teman-teman, ada talak tegas dan ada talak sindiran atau tidak tegas. Talak tegas ini ialah kata-kata talak yang ketika diucapkan dapat difaham dengan jelas sebagai perceraian. Contohnya, kau, aku cerai, atau kau dicerai, kau diceraikan, begitu. Jadi menurut sebagian ulama Zahiri, talak hanya bisa terjadi apabila menggunakan ketiga kata tersebut di atas ya. Kau diceraikan gitu ya teman-teman. Dalam bahasa fikihnya as-sarahu al-firaqu at-talaqu. Cerai, pisah, dan lepas. Itu tiga kata tersebut ya teman-teman sekalian. Selain ketiga kata tersebut itu tidak terjadi karena syara hanya mencantumkan tiga kata ini saja. Talak adalah pernyataan kata mereka dan pernyataan itu ada syaratnya, yaitu ucapan. Maka sewajibnya lah hanya menggunakan lafaz-lafaz yang tercantum dalam syarat saja. Gitu. Kemudian ada talak sindiran atau talak yang tidak tegas ditinjau dari sigatnya ya teman-teman. Yaitu talak dengan menggunakan kata-kata yang menurut aslinya tidak berarti menceraikan, sedangkan berbagai sindiran bisa berarti demikian. Contohnya, kamu lain. Kata-kata itu bisa berarti kamu bukan istriku lagi. Gitu. Dari kamu lain itu bisa dianggap menjadi kamu bukan istriku lagi, tapi bisa juga kamu berbeda dari biasanya. Gitu kan, teman-teman. Contoh lain, kau haram untukku. Ini bisa artinya haram aku setubuhi gitu. Dan bisa juga haram aku aniaya. Jadi kayak tidak jelas gitu ya teman-teman, tidak seperti yang tadi talak tegas itu sudah jelas dia mengatakan kamu kuceraikan gitu bahasanya. Anta tolik anti mutallaqah gitu kalau dalam bahasa Arabnya. Kemudian mengucapkan talak ini bisa berakibat terjadi perceraian benar-benar dan tidak memerlukan niat yang mempertegas maksud dari kata-kata tersebut ya teman-teman. Memang ada syaratnya untuk terjadinya perceraian dengan ucapan yang jelas ini, bahwa kata-kata talak itu ditujukan kepada istri yang dimaksud hendak diceraikan, seperti istriku aku ceraikan atau engkau aku ceraikan. Yang tadi itu tentang talak tegas ya teman-teman. Lain halnya dengan talak sindiran ini atau kinayah ini. Ia tidak mengakibatkan jatuhnya talak kecuali dengan keterangan yang jelas. Jadi kalau ada orang yang mengucapkan talak yang tegas, tapi dia mengaku tidak bermaksud menceraikan, sedangkan yang dimaksud ialah arti lain, pengakuan seperti itu tidak bisa diterima dan talak pun benar-benar jatuh karena dia sudah mengucapkannya teman-teman, kamu kuceraikan katanya. Dan begitu juga sebaliknya, orang yang mengucapkan kata-kata talak tidak jelas atau kinayah, lalu dia mengaku tidak bermaksud menceraikan, sedangkan yang dimaksud ialah arti lain, maka pengakuan itu bisa diterima dan talak pun belum jatuh. Gitu. Karena kata-kata itu mengandung dua arti, talak dan bukan. Adapun yang menentukan arti tentu saja niat dalam hati gitu ketika mengucapkannya. Kemudian talak ditinjau dari waktu terjadinya. Talak terbagi menjadi talak munjaz, talak mudaf, dan talak mu'allaq. Talak munjaz itu apa, teman-teman sekalian? Di sini dikatakan talak yang diucapkan tanpa syarat maupun penangguhan. Ya, seperti saya ceraikan kamu atau kamu lepas. Kata-kata ini menunjukkan jatuhnya perceraian seketika, tanpa ada penangguhan atau tergantung pada suatu syarat tertentu. Dan ini sudah otomatis jatuh ya talaknya, begitu teman-teman, karena begitu keluar dari mulut
manakala syarat-syarat yang lain telah terpenuhi. Kemudian kedua, talak mudhaf atau perceraian bertangguh, yaitu ucapan talak yang dikaitkan dengan waktu, bahwa apabila waktu yang dimaksud itu tiba, maka terjadilah perceraian itu. Contohnya, kamu lepas besok atau awal bulan depan, dan seterusnya. Nah, dalam hal ini Abu Hanifah dan Malik mengatakan bahwa begitu kata-kata talak diucapkan, maka seketika perceraian pun terjadilah. Kemudian ada talak mu'allaq atau perceraian bersyarat, yaitu talak yang digantungkan dengan suatu peristiwa yang bakal terjadi di masa yang akan datang. Contohnya, jika seorang suami mengucapkan talak dibarengi dengan kata syarat atau yang semakna dengannya, seperti jika, apabila, kapan, dan lain-lain. Jadi kalau ada seorang suami yang berkata kepada istrinya, dia ngomong seperti kayak, jika kamu balik kampung, contohnya, jika kamu pulang kampung, maka kamu lepas. Gitu. Dengan kata-kata ini, talak belum lagi jatuh, kecuali bila istri itu betul-betul pergi dia ke kampung halamannya tadi, maka di kampungnya tadi, jadi suami itu telah menggantungkan terjadi perceraian bila istrinya itu pergi ke sana, gitu. Namun di sini ada catatan pentingnya, teman, ada yang perlu digaris bawahi, yaitu bila tujuan dari talak mu'allaq itu betul-betul ingin menceraikan, ya. Dalam hal ini tentu saja harus diartikan perceraian tanpa ada seorang pun yang berpendapat lain, gitu. Banyak ya teman-teman, macam-macamnya di sini. Kemudian ada talak sunnah, talak bid'ah. Baik dulu maupun kini para ulama masih tetap membagi talak menjadi talak sunnah dan talak bid'ah. Talak sunnah atau talak berdasarkan sunnah yang dimaksud ialah bila seorang suami mentalak istrinya yang telah dia setubuhi dikala suci yang belum disetubuhi, sedang istrinya itu tidak hamil atau belum haid, juga tidak terlalu tua yang tak bakal kedatangan haid lagi. Sedangkan talak bid'ah yaitu talak yang tidak berdasarkan sunnah, yaitu talak dikala istri sedang haid atau nifas atau suci yang telah disetubuhi sedang keadaannya belum jelas apakah persetubuhan itu membenihkan kehamilan atau tidak. Dan ada lagi talak yang bisa dikatakan sunnah atau bid'ah, yaitu talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum sempat disetubuhi, yaitu kepada wanita hamil, kepada wanita tua yang tidak akan mengalami haid lagi. Begitu. Teman-teman, di sini ada hadis yang mengatakan Rasulullah SAW bersabda, suruhlah dia kembali rujuk kepada istrinya, kemudian tahanlah istrinya itu sampai suci, kemudian haid, kemudian suci lagi. Selanjutnya kalau dia mau, tahanlah istrinya itu, dan kalau mau boleh juga menceraikannya asal belum dia setubuhi. Itulah iddah yang telah Allah perintahkan dikala menceraikan istri. Perintah yang beliau maksudkan dalam hadis itu ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, fatallikuhunna li'iddatihinna, maka ceraikanlah mereka, istri-istrimu itu dikala mereka dapat menghadapi iddahnya yang wajar, gitu. Di sini dikatakan hadis itu menolak anggapan orang yang mengatakan bahwa talak bid'ah itu tidak jatuh, karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ternyata mengatakan kepada Umar, suruhlah dia, anakmu, rujuk kepada istrinya. Andaikan kata talak dari Ibnu Umar itu tidak jatuh, kenapa Nabi mesti mengucapkan sabdanya seperti itu? Gitu. Bukankah suruhan rujuk itu tak ada artinya andaikan talak itu tidak betul-betul jatuh? Nah, kemudian ada talak ditinjau dari pengaruhnya. Ditinjau dari pengaruhnya, talak bisa dibagi menjadi talak raj'i dan talak bain.
Itu talak raj'i dimaksud adalah talak di mana suami masih tetap berhak mengembalikan istrinya ke bawah perlindungannya selagi iddahnya belum habis. Dan itu bisa dilakukan dengan semata-mata keinginan untuk rujuk dengannya. Gitu. Ada dalilnya teman-teman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 229. Yang dapat dirujuki itu 2 kali. Setelah itu boleh menahan dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Maksudnya bahwa talak yang disyariatkan Allah itu tahap demi tahap. Jadi setelah jatuhnya talak yang pertama, laki-laki masih boleh menahan istrinya dengan baik. Dan begitu pula setelah talak yang kedua, imsak atau menahan. Maksudnya boleh rujuk ya. Wa imsakun, imsak atau menahan, maksudnya boleh rujuk dan menjalin kembali hubungan perkawinan dengan istrinya serta mempergaulinya dengan baik-baik seperti sedia kala. Itu teman-teman. Kemudian ada talak raj'i, talak bain maksud saya teman-teman. Talak bain yaitu talak yang menceraikan istri dari suaminya sama sekali. Talak yang menceraikan istri dari suaminya sama sekali, di mana suami tak dapat lagi secara sepihak merujuki istrinya. Talak bain ada 2 macam teman-teman, bain sugro dan bain kubro. Talak bain sugro yaitu talak yang kurang dari 3 kali. Maksudnya setelah seorang laki-laki menjatuhkan talak yang pertama 1 kali kepada istrinya, kemudian sampai habisnya iddah tidak juga ia merujuk istrinya, maka dengan habisnya iddah itu dengan sendirinya dinamakanlah talak itu talak bain. Ya. Artinya suami itu masih boleh kawin lagi dengan istri yang telah dia talak itu dengan akad dan mahar baru apabila syarat-syarat yang lain untuk mengadakan akad ini telah terpenuhi. Demikian juga ya teman-teman, sama setelah jatuhnya talak yang kedua kali, apabila iddah dari wanita yang telah diceraikannya itu telah habis, sedangkan suami tetap tidak sudi merujuknya kembali, maka dengan demikian talak menjadi bain. Nah, namun suami itu masih boleh mengawininya kembali dengan akad nikah dan mahar baru, di samping syarat rukun lainnya yang harus dipenuhi. Kemudian talak kubro, yaitu talak yang ketiga kalinya. Dengan jatuhnya talak yang ketiga ini, maka berpisahlah seorang wanita dari suaminya sama sekali. Karena talak yang pertama dan kedua adalah merupakan cobaan ya, ujian, masih dikasih kesempatan begitu. Andaikan dengan percobaan yang pertama rumah tangga menjadi baik, maka sudah cukup itu. Namun kadang-kadang terjadi sebaliknya, hingga terpaksa dicobalah percobaan kedua, yang agaknya juga tidak semakin beres. Ini berarti keretakan rumah tangga sudah sangat parah, tidak mungkin bisa diperbaiki lagi. Nah, dari sinilah talak bain kubro bisa terjadi, yang dengan jatuhnya talak jenis ini maka putuslah sama sekali hubungan pernikahan atau perkawinan itu, yang tidak halal lagi bagi suaminya yang tadi. Kemudian ada talak 3 sekaligus. Nah, di sini dapat diringkas menjadi 3 poin, teman-teman. Yang pertama, talak yang berlaku di masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, masa kekhalifahan Abu Bakar dan 2 tahun pertama masa kekhalifahan Umar adalah talak sunnah, sebagaimana yang tercantum dalam Al-Quran ya. Nah, Al-Quran yang terangkat secara gamblang dalam sunnah yang tadi kita sebutkan. Kemudian yang kedua, setelah muncul gejala umum di masyarakat bahwa orang sering menjatuhkan talak 3 sekaligus, yaitu pada 2 tahun pertama sejak pemerintahan Umar bin Khattab, maka oleh beliau talak 3 sekaligus itu benar-benar dihukumi talak 3 kali. Kemudian yang ketiga, para fuqaha pada mazhab 4, dan begitu pula generasi sebelumnya, yaitu kebanyakan para tabi'in dan sejumlah besar fuqaha yang lain agaknya menganut pendapat kedua yang mengatakan bahwa talak 3 sekali itu dihitung talak 3 kali. Nah, apa-apa saja sih teman-teman yang menjadi penderitaan
penderitaannya mengakibatkan perceraian itu. Sebab-sebabnya apa saja mengakibatkan perceraian itu? Yang pertama ada perceraian karena suami tidak memberi nafkah, teman-teman. Ada sebagian ulama terkemuka seperti Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i, dan Imam Ahmad yang membolehkan perceraian antara suami istri lewat keputusan hakim apabila suami tidak memberi nafkah, yaitu manakala istrinya itu sendiri yang menuntut perceraian gitu, sedangkan si suami tidak punya harta yang nyata. Nah, alasan mereka para fuqaha ini cukup banyak, tak mungkin kita sebutkan ya, cukup banyak. Jadi contohnya ada pada firman Allah Subhanahu wa taala, setelah itu boleh menahan istri dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik. Seperti yang kita sebutkan tadi ya teman-teman, Quran surah Al-Baqarah ayat 229. Nah, dalam ayat tersebut dapat dikatakan bahwa apabila suami itu hendak mempertahankan istrinya, maka ia wajib menahannya dengan ma'ruf. Apabila hendak menceraikannya juga, wajiblah ia dengan cara yang baik pula. Gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada perceraian yang karena merana. Di sini ada dua ya teman-teman. Ada cacat pada alat kelamin dan cacat lain. Cacat pada kelamin yaitu cacat yang menghalangi terlaksananya apa yang menjadi kebutuhan masing-masing dalam hubungan perkawinan dan yang menjadi selestarinya kekeluargaan dan lahirnya keturunan. Kalau cacat yang lain itu cacat yang tidak terdapat pada alat kelamin, yaitu penyakit apa saja yang berbahaya yang tidak disukai oleh perasaan siapapun. Itu ya teman-teman penyebabnya. Kemudian ada perceraian karena kekejaman suami ya, KDRT begitu. Dalam mazhab Hanafi, seorang perempuan atau wanita diperbolehkan mengadukan halnya kepada hakim bila suaminya berlaku sewenang-wenang terhadapnya, melakukan KDRT gitu. Maksudnya supaya hakim itu menyuruh suami itu berlaku baik terhadap istrinya. Kemudian bila dipandang bahwa tindakan laki-laki itu sudah keterlaluan gitu, hingga patut mendapat hukuman dan pengajaran, maka hakim itu boleh memberikannya hukuman yang setimpal gitu. Kemudian ada perceraian karena khawatir terjerumus ke dalam dosa. Nah, ini maksudnya jika seorang suami meninggalkan istrinya tanpa uzur sekian lamanya, sedangkan istri itu khawatir dengan tidak hadirnya si suami di rumah akan terjerumus ke dalam dosa, maka bolehkah ia menuntut cerai? Menurut mazhab Maliki, wanita itu boleh mengadukan halnya kepada hakim untuk minta cerai apabila dengan kepergian suaminya yang tak kunjung datang itu ia merasa tersiksa dan khawatir melakukan dosa. Nah, di sini para ulama membuat syarat-syarat ya teman-teman bagi wanita yang menuntut cerai gara-gara suaminya yang gak pulang-pulang kayak Bang Toyib gitu. Yang pertama ada kepergian suami itu tanpa uzur yang wajar. Kemudian dengan kepergiannya itu sang istri menjadi tersiksa, perginya ke negeri lain yang bukan tempat tinggal istri, negeri lain ya teman-teman. Tidak pulang-pulang juga sampai setahun sehingga istrinya benar-benar tersiksa. Itulah poin-poinnya teman-teman. Adapun kalau perginya itu dengan alasan yang wajar seperti pergi mencari ilmu, berdagang, menjadi pegawai di luar negeri, atau menjadi tentara tempat yang jauh, itu semua bukanlah alasan ya teman-teman untuk meminta cerai. Kemudian perceraian karena suami dipenjara. Maksudnya istri itu boleh meminta cerai karena alasan tersebut, sebab hal itu membuat istrinya itu tersiksa karena suami tidak ada di sampingnya. Nah, dalam hal ini, jika suami itu mendapat keputusan hakim dipenjarakan lama sekali yang rasa-rasa istrinya tak akan mampu bertahan sekian lamanya, maka bisalah ia mengadukan halnya ke pengadilan. Nah, sebagian ada yang bertanya-tanya bagaimana kalau suaminya itu pergi ke luar negeri untuk
tugas seperti banyak yang terjadi sekarang, apa yang harus dilakukan istri, gitu ya kan teman-teman. Nah ini sebenarnya suami yang mendapatkan tugas di luar negeri itu pasti sudah mendapat persetujuan dari istrinya ya sebelumnya, makanya sudah diizinkan sama istrinya sebelumnya dan dibicarakan baik-baik. Bahkan istri itu merasa bangga dan senang karena nanti bakalan kalau sudah pulang dari negara tersebut, jadi dia bisa bawa banyak oleh-oleh atau pokoknya membanggakan istrinya. Jadi tidak berhak lagi menuntut cerai hanya karena alasan suaminya berjauhan tempat. Dia sendiri yang mengizinkannya, begitu ya teman-teman. Tapi kadang-kadang terjadi juga dikala suami pergi jauh ternyata istrinya telah terbujuk oleh rayuan laki-laki lain atau sebaliknya gitu. Wallahu a'lam bishawab. Begitu teman-teman sekalian. Mungkin sampai sekianlah pembahasan kita pada kali ini teman-teman sekalian. Saya memohon maaf jika terdapat kekurangan ataupun kesalahan dalam perkataan saya, karena saya masih dalam proses belajar juga. Saya meminta maaf dan berterima kasih. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.